Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi terbaru kalian tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, di sini ada peta konsepnya. Kalian itu harus menguasai pengertian dan faktor perubahan sosial, teori-teori, bentuk-bentuk, dan dampak perubahan sosial. Ya, di sini kalian perhatikan gambar. Nah, berubahnya proses kegiatan pembelajaran karena COVID-19. Gambar A, belajar di kelas seperti biasa, sedangkan gambar B, belajar melalui daring menggunakan Zoom meeting. Jadi di sini terjadi perubahan sosial yang sebenarnya kalian mengalami hal itu, tapi karena kalian belum mempelajari tentang perubahan sosial, maka ya biasa saja gitu. Nah, dengan kita mempelajari materi perubahan sosial, kita menjadi lebih peka. Wah, ternyata yang saya lakukan selama ini merupakan fenomena perubahan sosial, seperti itu ya. Nah, dengan mempelajari materi perubahan sosial, kita akan lebih peka terhadap lingkungan kita. Nah, di sini ada definisi dari Bapak Selo Sumarjan. Definisi perubahan sosial merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Kemudian menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kemudian menurut William, menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar unsur-unsur material terhadap unsur-unsur imaterial. Nah, sekarang faktor penyebab perubahan sosial. Ada faktor internal yang terjadi di dalam suatu bangsa atau masyarakat, dan ada juga faktor eksternal. Jadi ada faktor yang dari dalam dan ada faktor yang dari luar. Nah, sekarang faktor yang internalnya itu apa saja? Pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Jadi imigrasi, urbanisasi, transmigrasi itu menyebabkan suatu perubahan sosial. Kemudian penemuan-penemuan baru yang ada di dalam negeri tersebut. Kemudian konflik sosial. Kemudian selanjutnya terjadi pemberontakan atau revolusi. Nah, urbanisasi itu berdampak terhadap perubahan sosial kan, yang dulunya karena banyaknya yang dulu para pekerja dari desa-desa itu tidak datang ke kota, sehingga pegawai-pegawai kota menjadi aman. Nah, sekarang banyaknya orang-orang desa yang datang ke kota, kemudian mereka mereka semua bersaing. Kalau yang tidak mampu bersaing, mereka di PHK. Kemudian imbasnya terjadi kemiskinan, dan kemiskinan itu berimbas pada kriminalitas. Nah, itu perubahan sosial. Kemudian penemuan-penemuan baru, misalnya adanya alat-alat yang canggih dan lain sebagainya ya. Konflik sosial juga seperti itu, dia memicu terjadinya perubahan sosial. Biasanya ini terjadi di dalam daerah yang rawan konflik. Kemudian terjadi pemberontakan atau revolusi. Contoh Indonesia, dulunya kita dijajah, karena kita ada revolusi, ada keinginan untuk merdeka, maka kita melakukan perubahan sosial karena revolusi tersebut. Kemudian ada faktor eksternal, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Misalnya adanya gempa bumi. Nah, di Aceh karena gempa bumi dan tsunami yang melululantahkan daerah tersebut, sehingga terjadi perubahan sosial di sana. Masyarakatnya bisa menjadi lebih aware terhadap
bencana alam, kemudian struktur bangunan di sana juga berubah dan lain sebagainya. Peperangan juga seperti itu, kemudian pengaruh kebudayaan masyarakat. Nah, di sini juga ada faktor pendorong perubahan sosial. Ada kontak dengan kebudayaan lain. Faktor pendorongnya ya, yang mendorong terjadi perubahan sosial, kontak dengan kebudayaan lain. Majunya sistem pendidikan. Nah, sekarang sistem pendidikan menjadi lebih maju, kita lebih jadi kreatif karena kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Kalau tidak ada keinginan untuk maju, maka tidak mungkin terjadi perubahan sosial. Kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Misalnya di bidang misalnya ikan kerapu itu kan ikan perairan laut ya. Karena merasa penasaran, gak mungkin ikan kerapu bisa hidup di air tawar. Akhirnya ada penemuan baru, yaitu ikan kerapu bisa hidup di daerah pegunungan dengan kondisi air yang disamakan dengan keadaan di laut. Nah, itu akhirnya orang tersebut, petani ikan kerapu yang ada di pegunungan itu bisa memproduksi ikan kerapu dan dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Kemudian keinginan manusia untuk memperbaiki hidupnya, sikap mudah menerima hal-hal baru. Kemudian toleransi terhadap perilaku menyimpang, orientasi pada masa depan, kemudian sistem stratifikasi sosial terbuka. Jadi misalnya sistem stratifikasi sosial terbuka itu, misalnya orang dari kelas bawah, misalnya dia orang miskin, karena dia rajin belajar, dia menjadi bos, menjadi direktur. Nah, itu namanya stratifikasi sosial terbuka. Kemudian faktor penghambat, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Misalnya contoh suku Baduy, mereka tidak boleh sembarangan untuk menerima tamu. Apalagi kalau misalnya sudah masuk Baduy dalam, mereka itu tidak boleh ada alat perekam apapun, kamera itu mereka tidak boleh. Kemudian adat kebiasaan sulit dirubah, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Contoh di Korea Utara, rasa takut, terjadi kegoyahan, kemudian hambatan yang bersifat ideologis ya, sikap tradisional masyarakat, kemudian prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Nah, sampai di sini dulu ya. Semoga kalian bisa memahaminya.